Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini anak sekalian. Insyaallah Bapak pada kesempatan ini akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam. Materi kelas 12 yaitu tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Ya. Nah, baik anak sekalian, silakan nanti disimak ya untuk materinya. Nah, pertama tentang kerja keras. Kalian harus tahu apa sih makna kerja keras itu. Ya. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwasanya kerja keras itu bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Jadi ini adalah makna daripada kerja keras. Ya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan daripada kerja keras itu? Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, itu salah satu tujuan daripada kerja keras ya. Nah, untuk dalil nanti silakan kalian buka ya di surat Al-Qasas ayat 77 dan juga surat At-Taubah ayat 105 dan juga nanti ada hadis ya tentang kerja keras ya. Nah, ini salah satu ayat Al-Quran juga ya yang menerangkan tentang kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kerja keras ya. Nah, apa sih kita bagaimana cara membiasakan diri kita untuk bekerja keras atau berperilaku kerja keras? Yang pertama, kita mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan leha-leha ya. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik kita harus sungguh-sungguh. Yang kedua, kita pantang menyerah ketika mendapati sebuah kesulitan. Ketika kita mendapati sebuah kesulitan, maka kita tidak mudah menyerah. Yang ketiga, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Nah, ini tentunya supaya kita membiasakan berperilaku kerja keras, kita tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau bertentangan dengan agama Islam khususnya. Yang keempat, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras. Yang kelima, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Yang terakhir, kita selalu bersabar apabila hasil yang didapati tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki. Jadi kita harus betul-betul bersabar ketika apa yang kita inginkan, tetapi Allah berkehendak lain. Ya, itu cara kita membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Ya. Nah, apa sih hikmah? Ya, hikmah daripada kerja keras. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, itu salah satu hikmahnya. Yang kedua,
dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Jadi dengan kita melakukan kerja keras, insya Allah pribadi kita akan disiplin dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri kita baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, yaitu di masyarakat. Jadi harkat martabat kita akan luar biasa. Yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan kita, tentunya dengan bekerja keras. Ya, dari segi finansial kita akan luar biasa. Ya. Yang kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikan beban bagi orang lain. Ya, tentunya dengan kita bekerja keras, kita tidak akan bergantung kepada orang lain. Yang selanjutnya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kerja keras yang dilandasi karena Allah. Ini luar biasa. Ketika kita melakukan kerja keras, maka kita akan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu nanti ada di video di YouTube, ya, kisah tentang seorang pemecah batu pada zaman Rasulullah SAW yang dicium oleh Rasul, yang dicium tangannya oleh Rasulullah. Ini luar biasa, ya. Orang yang bekerja keras, yang luar biasa, tangannya itu dicium oleh Rasulullah karena luar biasanya beliau sebagai pekerja keras, tidak henti-hentinya untuk bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ya. Nah baik, selanjutnya anak sekalian, di sini tadi tentang bekerja keras dan juga tanggung jawab. Ya. Nah di sini akan dikupas apa sih makna tanggung jawab, jenis-jenis tanggung jawab, dalil tentang tanggung jawab, hikmah tanggung jawab, dan juga kisah teladan tanggung jawab. Ya. Nah, apa makna daripada tanggung jawab? Ya, makna dari tanggung jawab itu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Itu adalah makna daripada tanggung jawab. Nah, apa sih dalil? Nah, dalil daripada tanggung jawab itu, ya. Nah, ini dalilnya terdapat di surat Al-An'am, ya, ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini salah satu adalah dalil tentang tanggung jawab. Ya, itu terdapat di surat Al-An'am ayat 164. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis tanggung jawab? Pertama, ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan juga tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Yaitu kita memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melakukan, memenuhi kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kedua, tanggung jawab pada keluarga. Tentunya tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, yaitu merupakan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pendidikan, dan juga kehidupan. Kita sebagai kepala keluarga untuk laki-laki, ya ini harus bertanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Nah,
Apa sih tanggung jawab kepada masyarakat? Ya berpikir, berbicara, dan bertingkah laku manusia terikat oleh norma masyarakat. Begitu juga sebagai warga masyarakat yang baik tentunya punya tanggung jawab yang baik, gitu ya. Nah, apa sih tanggung jawab kepada bangsa dan juga negara? Ya, terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Kita harus betul-betul bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Baik, next, terakhir ada hikmah dan juga kisah teladan tentang tanggung jawab. Nah, hikmah tanggung jawab tentunya kita akan mendapatkan kepercayaan orang banyak. Tentunya dengan ada tanggung jawab kita akan dipercaya oleh orang lain, ya, oleh masyarakat. Nah, di sini ada kisah teladan ya tentang tanggung jawab yang mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Nah, ini ada kisah Umar bin Khattab yang bertanggung jawab pada rakyat. Ini salah satu yang luar biasa. Beliau sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Itu ya. Baik, anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa disimak, dan kalian nanti bisa menyimak di link YouTube ya tentang kisah Umar bin Khattab dan juga kisah Umar bin Abdul Aziz yang menangis tentang besarnya tanggung jawab ya. Nah, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup saja dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.